Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Hero MK. Kali ini kita akan mereaksi video dari Bung Rocky Gerung. Kritik pertama Bung Rocky Gerung di Kabinet Prabowo Subianto, teman-teman. Tonton sampai selesai biar nggak gagal paham, teman-teman. Oke, kita langsung saja lihat ke videonya, teman-teman. Lalu berita berikutnya, masih wapres yang sama, memantau pembangunan perluasan jaringan jalan kereta api di kota itu, LRT, Light Rapid Transformation. Memantau lalu diberitakan Wakil Presiden di hari kedua sudah memantau pembangunan MRT, sudah memantau fasilitas olahraga. Itu jadi berita utama. Orang hanya memantau, itu sama dengan turis. Tapi jadi berita utama. Kita nggak lihat ada konsep baru pada beliau untuk mengatakan bahwa visi saya tentang Indonesia, tentang olahraga adalah ini. Visi saya tentang transnasional adalah ini. Hanya memantau, artinya mengikuti pola bapaknya sebelumnya. Mantau-mantau. Begitu ada sesuatu yang bagus, diklaim. Begitu buruk, tidak diklaim. Itu yang kita sebut kejujuran untuk menilai secara metodologis. Kalau kita dengar, pasti sebentar lagi akan ada ilustrasi tentang masa depan dari seseorang yang dicalon, yang sekarang faktual adalah wakil presiden. Akan ada Indonesia emas. Ya, isinya apa itu Indonesia emas? Akan ada keadilan. Apa isi keadilan itu? Indonesia emas, keadilan di dalam perspektif ilmu pengetahuan harus dibuktikan versi siapa? Versi libertarian, versi liberal, versi sosialis, versi komunis. Kan itu yang namanya berpikir kritis. Jadi mahasiswa seringkali juga pakai jargon yang sama itu. Akan ada keadilan, akan ada bonus demografi. Apa tuh bonus demografi itu? Kalau tadi Indonesia IQ-nya 78,5, Vietnam 115, Singapura 105. Bagaimana berkompetisi di dalam keadaan kekurangan pengetahuan, kekurangan IQ? Jadi apa yang akan jadi parameter untuk mengatakan kita akan pergi pada Indonesia emas, kita akan pergi pada Indonesia yang adil? Jadi itu soalnya. Tapi Anda bayangkan, Pak Prabowo sebulan ini akan pergi ke luar negeri. Siapa yang akan memegang kendali pemerintahan di dalam negeri selama 30 hari? Siapa? Wakilnya lah. Oh, kalian asal ngomong. Fura-fura faham. Dan memang itu yang akan terjadi, dan kita akan lihat apa hasilnya nanti. Mengendalikan kabinet. Dan kabinet mulai terlihat berupaya untuk menyelamatkan kantong masing-masing. Ketua PAN kemarin, salah satu ketua PAN, siapa namanya? Menteri Desa Yandri menulis surat pada kepala desa, pakai kop surat Kementerian Pembangunan Desa. Bayangkan, untuk memobilisasi rakyat desa supaya pilih istrinya yang adalah calon bupati di situ. Akhirnya jadi baliho segede-gede gini. Wajah di situ wajah istrinya, wajah orang ibunya. Almarhum ada di situ, wajah menterinya di situ, ditulis di sini nih, Menteri Pembangunan Desa. Bagus nggak? Bagus. Karena pertama kali, hari pertama dia udah bekerja. Menteri Pembangunan Desa mengeluarkan surat memerintahkan para kepala desa untuk menghadiri kampanye istrinya. Apa nggak gila negeri ini? Jadi etika publik itu udah hilang. Dari awal kita bisa memahami itu. Apa motifnya? Karena mumpungisme. Mumpung ada kop surat, mumpung ada stempel menteri yang memang relevan. Tapi kalau ditanya relevan nggak? Relevan dong. Saya menteri desa memerintahkan kepala desa. Buat apa? Buat memenangkan istri saya. Itu yang kita sebut KKN. Itu yang disebut nepotisme. Yang saya, Bambang,
berupaya dari tahun 98 menghentikan KKN itu. Tapi dia lolos terus. Karena tidak ada filter. Harusnya di dalam pemerintahan yang beretika, kalau di Jepang ketahuan semacam ini udah bushido, dia bunuh diri. Kalau di Korea sama, mengundurkan diri itu. Jadi Anda bayangkan ethics itu, public ethics itu defisit. Jadi sekali lagi teman-teman mahasiswa di sini, saya percaya bahwa potensi utama harus mampu untuk mengambil alih isu-isu yang tidak bisa diucapkan oleh para birokrat di Medan. Saya ada di sini untuk membantu teman-teman. Jadikan Medan ini sebagai pintu pertama dari aktivis mahasiswa yang mampu melakukan perubahan sosial. Itu dasarnya tuh. Jadi teman-teman, percayalah bahwa percakapan ini percakapan akademis. Saya ingin melihat Medan jadi blok pengetahuan. Bukan blok Medan. Medan harus jadi blok pikiran. Kesempatan inilah yang disediakan oleh sejarah. Saya dipanggil oleh sejarah untuk muter-muter Indonesia itu. Dengan konsekuensi jadi pengangguran. Karena muter-muter terus. Tapi saya tahu bahwa saya menginvestasikan sesuatu supaya dia bisa diternakkan di dalam semua semangat akademis itu. Saya hanya mengedarkan perspektif, mengedarkan metodologi, mengkritisisme. Jadi percaya saja atau yakinkan kita bahwa negeri ini pernah dituntun oleh mereka yang berpikir. Founding parents kita ada mereka yang berpikir. Bahkan sebelum Indonesia merdeka, di 28 Oktober yang akan kita rayakan nanti, para pemuda sudah mengucapkan satu bangsa, satu tanah air, satu bahasa. Mereka tidak mengucapkan satu amplop. Jadi pemuda kita mengerti bahwa untuk menghasilkan peradaban di kemudian hari harus ada persatuan, harus ada bahasa yang bisa dimengerti, dan harus ada jaminan bahwa kedaulatan tanah air ini adalah prinsip utama. Kita ingin ada persatuan karena kita berbeda. Tetapi dari zaman Pak Jokowi dinyatakan bahwa demi persatuan tidak boleh ada perbedaan. Kan ngaco. Sila ketiga itu ada di situ, persatuan Indonesia, karena ada kondisi antropologi yang kita sebut perbedaan. Pluralisme. Karena ada perbedaan diperlukan persatuan. Jangan dibalik, demi persatuan tidak boleh ada perbedaan. Implikasinya ada tidak akan ada dialektika pikiran. Tidak akan tumbuh kritisisme. Nah, kita ingin batalkan itu. Saya selalu percaya bahwa apa yang dipikirkan oleh mahasiswa itu yang paling jujur. Apa yang pernah diucapkan sebagai janji ketika Anda masuk universitas, yaitu hanya ingin menempuh pendidikan pengetahuan dengan dasar kebenaran dan keadilan, itu dipegang juga untuk aktivitas politik. Jadi teman-teman, di potensi utama, pastikan bahwa siang ini kita hidupkan kembali akal pikiran sebagai potensi untuk menghasilkan keutamaan negeri ini. Terima kasih. Ya, itulah teman-teman kritik gagasan dari Bung Rocky Gerung. Ya, kita tunggu saja teman-teman janji dari ucapan gagasan Pak Prabowo terhadap menteri-menterinya nanti seperti apa. Kalau ada menterinya yang salah atau yang bertindak sewenang-wenang, kita tunggu gebrakan dari Pak Prabowo ke depannya gimana teman-teman. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya. Salam netral. Assalamualaikum.